Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai produk kami yaitu botol kaca sebagai pengusir nyamuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tria Malhatulida sebagai moderator dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Jannah NIM 040. Yang kedua yaitu Yunita Febiana NIM 041. Dan yang ketiga yaitu ada Wahyu Hidayat NIM 089. Dan yang keempat yaitu Tatia Amelia NIM 049. Dan yang terakhir ada Rival CO Putra NIM 094. Next. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis tren pasar. Untuk pemasaran botol kaca dengan rajutan benang wol sebagai tempat pengusir nyamuk berdasarkan analisis tren pasar. Yang pertama yaitu ada segmentasi, yaitu ada geographic segmentation, yaitu daerah yang memiliki masalah nyamuk yang lebih serius seperti daerah tropis atau musim panas yang lembab mungkin memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk ini. Yang kedua yaitu ada demographic segmentation, yaitu berdasarkan faktor demografis kelompok kami menangkap wanita dan laki-laki berusia 17 sampai 40 tahun yang peduli tentang dekorasi rumah. Segmentasi berdasarkan usia dapat mencakup orang tua yang khawatir tentang kesehatan keluarga mereka, serta individu muda yang ingin menjaga rumah mereka terbebas dari nyamuk. Yang ketiga yaitu psychographic segmentation, yaitu konsumen yang mempunyai segmen menghargai produk handmade, produk rumah ramah lingkungan, atau mencari cara alami untuk mengharumkan rumah atau mengurangi perkembangbiakan nyamuk. Next. Yang kedua yaitu ada targeting. Target dari produk kami yaitu wanita dan laki-laki berusia 17 sampai 40 tahun dengan minat dalam dekorasi rumah dan produk alami, mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada positioning. Yang pertama ada tagline botol gas aromaterapi, yaitu tetap sejuk dan nyaman dengan botol kaca pengusir nyamuk alami. Yang kedua yaitu ada target market, pria dan wanita baik remaja maupun dewasa. Brandnya yaitu botol glass aromaterapi. Yang ketiga yaitu ada frame of reference, yaitu botol kaca dengan rajutan wol dan aroma jeruk sebagai pengusir nyamuk. Yang keempat yaitu ada point of differentiation. Yang kedua yaitu ada peluang dan segmentasi pasar. Botol kaca sebagai pengusir nyamuk dari botol kaca, rajutan benang wol, dan aroma jeruk yang memiliki potensi untuk mengejar peluang pasar tertentu dan bisa memanfaatkan segmentasi pasar yang relevan. Berikut adalah contoh peluang dan segmentasi pasar untuk produk botol gelas aromaterapi yang kami produksi. Yang pertama yaitu produk ramah lingkungan. Semakin banyak orang yang mencari produk yang terbuat dari bahan alami, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Yang kedua yaitu kesehatan dan kebersihan. Semakin banyak orang yang peduli akan kesehatan dan lingkungan, produk botol kaca yang mengusir nyamuk dengan cara alami dapat menarik konsumen yang mencari alternatif aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada inovasi produk. Produk botol kaca yang memiliki desain menarik dapat menjadi elemen dekorasi rumah yang populer, memberikan peluang tambahan di pasar produk rumah tangga. Next. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk dalam konteks ini adalah botol kaca sebagai pengusir nyamuk. Ini adalah produk fisik yang berfungsi sebagai alat pengusir nyamuk. Selanjutnya yaitu ada botol kaca tersebut memiliki desain yang menarik dan bisa dipersonalisasi untuk menambah daya tarik visual. Kualitas botol kaca harus baik, tahan cuaca, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Produk ini juga dapat memiliki berbagai ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu ada price. Harga produk ini harus bersaing dan terjangkau. Ini karena produknya merupakan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan metode pengusir nyamuk lainnya. Harga bisa bervariasi berdasarkan ukuran dan desain botol kaca. Promosi harga khusus atau diskon untuk memikat pelanggan dapat dipertimbangkan. Next. Yang ketiga yaitu ada place. Botol kaca pengusir nyamuk ini dapat didistribusikan melalui berbagai saluran penjualan, termasuk toko bahkan toko daring. Produk ini juga dapat
dijual di sosial media seperti next file. Ya, saya. Satu, analisis aspek ekonomi. Proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di Kota Kudus, khususnya dalam produksi, penjualan, dan distribusi produksi lampu hias yang berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Hal ini meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini dapat memberdayakan masyarakat lokal, terutama ketika mereka melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam merajut pembuatan lampu hias untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proyek bisnis yang sukses memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Proyek ini membantu mengurangi sampah dengan menggunakan kembali botol kaca. Ini merupakan langkah positif dalam melindungi lingkungan dan mendidik masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang. Dua, analisis aspek lingkungan bisnis. Mengenai AMDAL, proses sistematis yang digunakan untuk mengetahui potensi dampak suatu proyek atau usaha terhadap lingkungan alam dan sosial dalam rangka usaha pembuatan lampu hias dari limbah botol kaca yang berfungsi sebagai pengusir nyamuk. AMDAL adalah instrumen penting untuk memahami dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ini. Dalam AMDAL ada rinciannya. Yang pertama, identifikasi dampak lingkungan. Analisis dampak. Setelah dampak yang tersebut teridentifikasi, dampak tersebut hanyalah dievaluasi berdasarkan besaran inti durasi. Misalnya beberapa banyak limbah botol kaca yang harus dihindari, berapa banyak energi yang digunakan dalam produksi, dan apa dampaknya terhadap sumber daya air setempat. Tiga, mengembangkan strategi pengelolaan dampak. Selain itu, AMDAL mengembangkan strategi pembangunan untuk mengolah mitigasi dampak negatif yang dapat mencakup langkah-langkah seperti menggunakan teknologi yang lebih efisien dalam produksi untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kedua, merespon agar limbah proses produksi dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan, melibatkan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan sosial. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan dampak. Setelah suatu proyek atau usaha dimulai, AMDAL juga mencakup memantau dan melaporkan berkelanjutan atas dampak yang teridentifikasi. Hal ini memungkinkan Anda memastikan bahwa strategi pengelolaan dampak Anda berjalan sebagaimana mestinya dan memungkinkan Anda melakukan perbaikan yang diperlukan. 5. Evaluasi dan evaluasi akhir. AMDAL juga mencakup tahap akhir penilaian dampak lingkungan dan sosial. Pada tahap ini, keseluruhan dampak positif dan negatif dinilai dan dibandingkan jika ditemukan dampak signifikan atau tidak terduga. Perubahan pada strategi dan praktik bisnis dapat direkomendasikan. Yang selanjutnya yaitu lokasi. Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi produksi untuk usaha botol kaca dengan rajutan wol sebagai pengusir nyamuk yaitu di dekat UMK di Kayu Apu Kulon, Gundeng Manis, Kecamatan Baik Kudus. Pemilihan lokasi ini didasari oleh bentuk usaha kami. Alasan pemilihan lokasi di dekat UMK adalah lokasi merupakan tempat yang ramai, dekat dengan berbagai tempat bahan baku, dan juga strategis. Selain itu juga adanya sumber daya manusia yang tersedia. Next. Untuk luas produksi dengan menggunakan break-even point. BEP sama dengan biaya produksi dibagi dengan harga jual, yaitu 500.000 dibagi 50.000 sama dengan 10 unit. Dan untuk layoutnya, seperti pada gambar, untuk sebelah kanan, itu ada area parkir, parkir truk, parkir motor, dan parkir mobil. Selain itu juga ada ruang keamanan dan kantin.
Dan untuk bagian tengah ada toilet, musola, waiting list, dan ruang rapat. Dan untuk bagian sebelah kiri ada ruang kontrol, dan untuk tempat mesin, dan juga gudang. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, analisis ekonomi berproduksi. Biaya tetap mencakup biaya peralatan sebesar 50.000, biaya sewa tempat tidak tersedia, biaya variabel ada biaya bahan baku sebesar 450.000, total biaya 500.000, jumlah produksi 20 pieces, harga pokok per produksi 25.000, harga jual per unit 50.000, laba 25.000, itu dari harga jual dikurangi harga pokok produksi. Next. Rekapitulasi anggaran. Biaya variabel botol kaca 20 buah, harga satuan 1.000, total 20.000, kulit jeruk 4 kilo, harga satuan 35.000, total 140.000, minyak esensial 300 ml, 200 rupiah, harga satuan total 60.000, garam 20 buah 2.000, total 40.000, rempah-rempah 1 kilo 30.000, total 30.000, lem lilin 20 biji, harga satuan 2.000, total 40.000, fiber stick diffuser 100 stick, harga satuan 500, total 50.000, benang wol 20 roll, harga satuan 2.500, total 50.000, pengharum 2 botol, harga satuan 10.000, total 20.000. Biaya tetap tembak lem lilin 1 buah, harga satuan 50.000, total 50.000. Biaya lain-lain 100.000, total keseluruhan 600.000. Next. Penilaian investasi, adapun rincian biayanya yaitu margin 25.000, break even point-nya 10, modal awal 600.000. Next. Cash flow. Bulan 1 sampai 6, penerimaan modal awal 600.000, penjualan 1 juta, estimasi penjualan 20, subtotal penerimaan 1.600.000. Bulan 7 sampai bulan 12, modal awal 0, penjualan 1 juta, estimasi penjualan 20, subtotal penerimaan 1 juta. Bulan 13 sampai 18, modal awal 0, penjualan 1.250.000, estimasi penjualan 25, subtotal penerimaan 1.250.000. Bulan ke 19 sampai 24, modal awal 0, penjualan 1.500.000, estimasi penjualan 30, subtotal penerimaan 1.500.000. Untuk pengeluaran bulan 1 sampai 6, bahan habis pakai 500.000, sewa dan jasa 0, transportasi lokal 0, lain-lain 100.000, subtotal pengeluaran 600.000. Untuk bulan 7 sampai 12, bahan habis pakai 500.000, sewa dan jasa 0, transportasi lokal 0, lain-lain 10.000, subtotal pengeluaran 510.000. 510. Bulan ke-13 sampai 18, bahan habis pakai 550.000, sewa dan jasa 0, transportasi lokal 0, lain-lain 150.000, subtotal pengeluaran 700.000. Untuk bulan ke-19 sampai 24, bahan habis pakai 600.000, sewa dan jasa tidak 0,
transportasi lokal 0, lain-lain 150, total pengeluaran 750. Bulan 1 sampai 6, laba 1 juta, saldo sebelumnya 0, saldo akhir 1 juta. Bulan 7 sampai 12, laba 490, saldo sebelumnya 1 juta, saldo akhir 1 juta 490. Bulan ke-13 sampai 18, laba sebesar 550, saldo sebelumnya 490, saldo akhir 1 juta 40.000. Bulan 19 sampai ke-24, laba 750.000, saldo sebelumnya 550.000, saldo akhir 1.300.000. Aspek manajemen jadwal kegiatan. Jenis kegiatan pertama, persiapan alat dan bahan bulan pertama. Yang bertanggung jawab adalah Salsabila Miftahul Jannah. Kegiatan kedua, persiapan tempat. Bulan pertama, Yunita Febiana. Kegiatan ketiga, tahap produksi. Bulan 1 sampai 3, Wahyu Hidayat. Kegiatan keempat, tahap produksi dan pemasaran produk. Bulan kedua dan ketiga, dan penanggung jawabnya Tatya Amela. Kegiatan kelima, evaluasi usaha. Bulan pertama sampai ketiga, yang bertanggung jawab adalah Rival CO Putra Arianto. Susunan organisasi tim dan pembagian tugas. Yang pertama, Tria Malikatun Nida dengan NIM 046 yang bertugas bertanggung jawab dan mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah ada Salsabila Miftahul Jannah dengan NIM 040 yang bertugas produksi produk, pembelanjaan alat dan bahan, promosi, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga ada Yunita Febiana dengan NIM 041 yang bertugas produksi produk, pembelanjaan alat dan bahan, promosi, pemasaran, dan penjualan. Yang keempat ada Tatya Amela dengan NIM 049 yang bertugas produksi produk, pembelanjaan alat dan bahan, promosi, pemasaran, dan penjualan. Yang kelima ada Wahyu Hidayat dengan NIM 089 yang bertugas produksi produk, pembelanjaan alat dan bahan, promosi, pemasaran, dan penjualan. Dan yang terakhir ada Rival CO Putra Arianto yang bertugas produksi produk, pembelanjaan alat dan bahan, promosi, perencanaan, dan penjualan. Selanjutnya adalah aspek yuridis. Yang pertama, usaha. Nama usaha yang kami bangun yaitu Botol Kaca sebagai pengusir nyamuk. Usaha ini bergerak di bidang cairan pengusir nyamuk yang memanfaatkan cengkeh, kulit jeruk, minyak esensial, dan garam. Alasan kami memilih usaha ini yaitu berawal banyaknya produk pengusir nyamuk komersial yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Oleh karena itu, kami membuat produk ini yang lebih aman dengan bahan alami serta harga yang bervariasi. Proses pembuatan dari desain lebih menarik dan bermanfaat. Yang kedua adalah syarat mendirikan usaha. Usaha yang kami dirikan adalah Botol Kaca sebagai pengusir nyamuk. Sebelum mendirikan usaha ini, kami mendaftarkan usaha tersebut kepada pemerintah daerah setempat agar menghindari adanya proyek dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu, usaha Botol Kaca sebagai berikut: nyamuk kami daftarkan sebagai hukum dan legal. Selanjutnya, syarat mendirikan usaha. Yang pertama ada izin lokasi. Kami mengajukan usaha Botol Kaca sebagai pengusir nyamuk ini dengan lokasi proyek yang disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan pemerintah agar mudah mendapatkan izin. Yang kedua ada akte pendirian perusahaan oleh notaris. Akte pendirian biasanya dalam bentuk
akta notaris yang berisi keputusan pendirian tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam hukum usaha. Usaha botol kaca sebagai pengusir nyamuk dapat memperoleh perizinan melalui surat keterangan usaha dari kelurahan setempat untuk bisa menjalankan usaha. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak. NPWP dikeluarkan oleh kantor dinas pajak daerah tempat lokasi usaha yang akan kami dirikan. Untuk mendapatkan NPWP, badan hukum harus menyiapkan akta notaris pendirian yang berisi AD atau ART, fotokopi KTP, penanggung jawab atau pemilik usaha botol kaca sebagai pengusir nyamuk, dan surat keterangan domisili usaha. Yang keempat ada surat tanda daftar usaha. Dalam mendirikan usaha botol kaca sebagai pengusir nyamuk di lokasi yang akan kami tempati, kami mendatangi kepala desa untuk mengurus surat izin bertempat usaha di lokasi tersebut untuk adanya persetujuan dari pengusaha daerah setempat. Sebelumnya, pihak pengurus perizinan membutuhkan tanda tangan persetujuan dari warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi usaha atau persetujuan dari ketua RT atau ketua RW setempat. Dan terakhir ada surat izin usaha perdagangan. Agar usaha botol kaca sebagai pengusir nyamuk legal, maka kami harus mempunyai SUP. Karena berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 408 MPP KEP garis miring 10 garis miring 1997, setiap perusahaan di Indonesia wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan, yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya, yang ketiga ada legalitas produk. Produk atau barang yang diperdagangkan oleh usaha kami yaitu botol kaca sebagai pengusir nyamuk. Produk ini sudah berkaitan dengan hukum negara. Usaha kami sudah memperhatikan pengaturan dan undang-undang yang berlaku. Jika usaha kami ini mengabaikan legalitas, maka akan menimbulkan risiko hukum berupa tuntutan hukum dan dinas dan instansi yang berwenang. Jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan perkembangan dan kemajuan dari usaha botol kaca sebagai pengusir nyamuk yang sudah kami rintis dengan susah payah, tentunya akan terhambat dan dicabut perizinannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu penayangan video cara pembuatan cairan dan botol kaca sebagai pengusir nyamuk.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.